ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-21. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke episode 3, yang dimana Suho hampir saja tewas, dan datangnya salah satu pasukan prajurit Shadow Monarch bernama Beru, yang langsung membantai sekumpulan monster humanoid. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika monster humanoid melancarkan serangan penebasan ke arah Suho, yang membuat Suho bisa menyadari kalau satu tebasannya saja bisa membuatnya terbunuh. Tapi berhubung banyaknya korban yang mati, maka dirinya pun berniat untuk tidak bisa membiarkannya lepas. Maka dari itu, mereka pun langsung bergerak melancarkan serangan. Hingga di saat Suho memberikan monster humanoid serangan pemukulan secara beruntun, ia pun justru mendapatkan serangan pedang secara beruntun yang membuat dirinya terus menghindari. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh mereka. Tapi ketika Suho menolehkan matanya menghadap ke samping sambil menghantam kepala monster humanoid, bertepatan dengan momen itulah dirinya melihat monster humanoid yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan penebasan yang membuat dirinya dikejutkan. Bahkan berhasil mengenainya sampai memuntahkan darah yang keluar dari mulutnya. Bahkan di momen itu juga Suho langsung dibuat terpental ke belakang yang mengarah ke sebuah dinding sampai menimbulkan letusan yang begitu keras. Hingga di momen akan kesakitannya sampai memuntahkan darah dengan badan yang begitu lemas. Di saat itulah sistem memberitahukan bahwa HP atau nyawanya tinggal satu yang membuatnya berkata-kata, "Aku beruntung. Sistem pasti tidak ingin aku mati dulu." Ketika monster humanoid sedang berjalan ke arahnya secara perlahan-lahan dan dirinya yang mencoba untuk membangunkan diri, bertepatan dengan momen itulah terjadinya sebuah retakan dari atas langit yang perlahan-lahan menjadi besar. Setelah itu bergeraklah monster humanoid lagi untuk melancarkan serangan terakhirnya. Suho yang terlihat begitu lengah dengan adanya notif pemberitahuan bahwa kelelahannya mencapainya 99%, tentu tak bisa untuk bertindak. Hingga di momen serangan penebasan monster humanoid sudah hampir mendekati badan Suho, terlihatlah dengan salah satu sosok prajurit Shadow Monarch yang sedang melesat menembusi retakan dimensi dari atas langit dan meluncur ke arah mereka. Kemudian, di momen yang sangat menegangkan ini, di saat itulah pasukan prajurit Shadow Monarch berhasil menghantam monster humanoid sampai menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar yang bahkan membuat tangan monster humanoid terpotong. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat dirinya bertanya-tanya, apakah itu seekor semut? Setelah mengatakan itulah, Suho langsung pingsan, yang membuat prajurit Shadow Monarch tersebut langsung mencoba mengobati Suho. Namun bertepatan dengan momen tersebut, datanglah monster humanoid di belakangnya yang membuat prajurit Shadow Monarch seketika langsung memancarkan aura kekuatannya sambil mengatakan, "Pasti kau hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia." Siapa sangka ternyata pasukan Shadow Monarch ini adalah si Beru. Maka dari itu, dan saking marahnya tentu Beru langsung bergerak melancarkan serangan yang membuat badan monster humanoid seketika langsung terpotong. Sedangkan di sisi lain lagi terlihatlah dengan salah satu monster humanoid lain yang sedang menyerang rekan dari Suho. Hingga di momen kepanikannya, sampai berteriak histeris tiba-tiba, terpotonglah badan monster humanoid oleh Beru layaknya seperti sedang memotong sate ayam. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Beru, yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan berwarna janda saja. Betapa cepatnya si Beru, karena hanya dengan kecepatannya saja bisa membuat kaca di gedung-gedung di sana pecah, yang bahkan membuat tekanan udara di kota Seoul menjadi gelombang sihir kekuatan yang sangat kuat. Setelah berhasil membantai sekumpulan monster humanoid dengan sangat mudah, Beru pun langsung mencoba menghampiri Suho sambil mengeluarkan perkataannya, "Sudah cukup lama, Raja Muda." Keesokan harinya, terlihatlah dengan Suho yang sudah bangun di rumah sakit dalam keadaan yang begitu terkejut. Beberapa menit kemudian, setelah seorang dokter datang mengecek kesehatannya, di momen itulah dirinya ditelepon oleh salah satu temannya bernama Ahjus yang langsung mempertanyakan soal luka yang Suho dapatkan.
Hingga di saat Suho sudah menjawab pertanyaan, dengan mengatakan tidak apa-apa, Suho pun mencoba melihat sebuah TV. Dengan adanya berita yang mengenai insiden di Universitas Seni Korea, yang menyebabkan kepanikan di negara Seoul beberapa hari yang terakhir. Dikarenakan banyaknya korban jiwa, insiden ini menjadi berita hangat di berbagai negara. Penemuan Burn, monster humanoid yang bahkan bisa menginfeksi Hunter, dan menjadikannya monster berasal dari respon asosiasi Hunter yang terlambat pada insidennya. Bahkan meskipun insiden-insidennya terjadi di pusat kota, dan saat para Hunter sudah tiba, misteri yang tersisa hanyalah Miss Burn di universitas tewas dikarenakan sesuatu yang tidak diketahui. Semua orang-orang yang menjadi monster mendadak terbakar dan meledak di hadapan mereka. Menyadari hal tersebut sontak membuat Suho senang, karena awakening yang sudah ia dapatkan bukanlah sebuah mimpi. Maka dari itu, datanglah notif sistem pemberitahuan status window dengan adanya nama dirinya sekaligus levelnya yang masih level 5. Namun ketika ia kembali menyadari mengenai dirinya yang masih hidup dan bertanya-tanya, bagaimana aku bisa selamat dari itu? Muncullah perkataan dari Beru yang mengatakan, itu karena saya Beru sudah menyingkirkan sampah-sampah itu. Lama nggak bertemu monark kecil. Hingga setelah mengatakan hal tersebut, pada saat itulah Beru tiba-tiba menangis sambil menanyakan, monark kecil kapan Anda tumbuh sebaik ini? Saya tidak bisa kewalahan dengan perasaan saya. Mendengar hal tersebut, sambil melihat ketampanan si Beru sontak, membuat dirinya begitu termenung dikarenakan mengingat dengan momen-momen saat dimana dirinya mengenal Beru pada usianya yang masih kecil. Bahkan Suho juga menganggap Beru sebagai salah satu dari creature yang ada bersamanya. Namun saat ia kembali menyadari kenapa Beru tinggal bersamanya waktu kecil dan adanya penasaran tentang hal itu, pada saat itulah Beru kembali menangis sambil memberitahukan bahwa dirinya telah melintasi dimensi hanya untuk bertemu dengan dirinya. Kemudian saat Suho mempertanyakan dengan mengatakan, kau seekor semut kan? Dari apa yang aku ingat, kurasa kau tidak sekecil ini. Mendengar itu Beru pun menjawab, ini efek dari mengonsumsi banyak mana saat melintasi dimensi. Biasanya saya keren dan menyeramkan. Hingga di saat Suho kembali mengatakan, tapi sistem Windows bilang, kau private grade. Dan Beru tampak terlihat begitu kesal. Bertepatan dengan momen itulah Suho mencoba membangunkan diri sambil kembali menanyakan kepada Beru, ngomong-ngomong, aku merasa baikan juga karenamu kan? Mendengar itu Beru pun menjawab, namun dengan memberitahukan bahwa dirinya adalah healer yang hebat dan tampan. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan Beru juga memberitahukan soal tujuannya yang datang hanyalah untuk membuka segelnya. Tapi Beru tak menduga kalau Suho berhasil membuka segelnya secara menyendiri. Kemudian saat Suho kembali menanyakan soal segel yang belum ia ketahui dan bertanya apakah segel itu berkaitan dengan mimpi yang pernah ia alami pada waktu itu, Beru pun langsung menjelaskan. Anda mungkin mengira itu mimpi, tapi sebenarnya Anda mengalami semua hal itu. Anda jauh lebih kuat dibanding saat Anda melawan saya. Akan tetapi ketika Beru kembali memberitahukan soal Jinwo yang sudah menyegel kekuatan dan ingatannya agar bisa hidup seperti orang normal, pada saat itulah Suho langsung dikejutkan hingga langsung mencubik muka Beru sambil mengatakan, ayahku, seperti yang kukira, kau berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah. Kemudian saat Beru kembali memberitahukan bahwa ayahnya Jinwo tak meninggalkan rumah melainkan pergi ke outer space, Suho pun menanyakan, outer space? Apa maksudnya itu? Mendengar itu kembali Beru pun menjawab, singkatnya, Shadow Monarch yang agung Sung Jinwo pergi ke outer space dan sedang berperang melawan penjajah yang berusaha mengambil alih dunia. Hingga di saat Suho kembali menanyakan, ayahku melindungi dunia? Beru pun menjawab benar, Tuan melindungi dunia dari Itarim Outer Gods. Itarim mengirimkan apostel mereka dan menginvasi dunia kita. Saat saya sedang kemari untuk bertemu dengan monark kecil, saya juga menghabisi banyak musuh. Fakta bahwa monster dan gate muncul di bumi pasti juga merupakan pengaruh dari perang ini. Hingga di saat Suho kembali mempertanyakan soal ibunya Nona Chai Hae-in, apakah ikut dengan ayahnya Jinwo, dan memberitahukan bahwa ibunya juga menghilang di hari ayahnya menghilang, di saat itulah Beru langsung dikejutkan dikarenakan menyadari pasti Itarimlah yang memasang jebakan tersebut. Suho yang mendengar hal pemberitahuan itu, lagi tentu membuat dirinya begitu kesal, sambil menanyakan kepada Beru, apakah orang tuanya bisa kembali atau tidak.
Tapi sayang ternyata Beru menjawabnya dengan mengatakan tidak. Bertepatan dengan momen itu juga, ketika Beru sudah menjawab pertanyaannya tadi, di saat itulah Beru kembali menanyakan kepadanya, apakah dirinya mau bertemu dengan orang tuanya atau tidak. Ia pun menjawab tentu saja, aku sendirian selama sekian tahun lamanya. Mendengar itu kembali Beru pun memberitahukan namun dengan cara agar Suho bisa menemui orang tuanya lagi. Beru mengatakan bahwa Jinwo tak bisa kembali ke bumi dikarenakan harus melakukan peperangan untuk sementara waktu. Tapi jika ia mau bertambah kuat, kemungkinan besar dirinya bisa mencari ayahnya dan menyelamatkan ibunya. Hingga di saat itu juga, Beru menunjukkan sebuah kunci bayangan kepadanya, kemudian langsung mengajaknya agar bisa menaikkan level. Hingga di momen tersebut, muncullah notif sistem bernama Quest Notice yang berisi notif pemberitahuan bahwa dirinya adalah anak dari Shadow Monarch. Namun saat ini, Inmate's talent Suho masih tersegel. Maka untuk bisa menggunakan kekuatan besarnya, dirinya harus membuktikan kelayakannya dengan cara memasuki Shadow Dungeon. Kunci itu bernama Shadow Dungeon Key Rarity, yang berjenis bisa memasuki Shadow Dungeon dan bisa digunakan pada bayangannya sendiri. Hingga di saat Suho sudah mencoba menggunakan kunci tersebut, terbukalah sebuah gate yang membuat dirinya dikejutkan, bahkan membuat dirinya tak bisa mempercayai dengan kunci Outer Space, Perang Dewa dan Shadow Monarch. Tapi berhubung saat ia mengingat dengan orang tuanya yang telah menghilang sekian lamanya, ia pun berniat ingin menjadi kuat dan berniat akan menaiki levelnya sejauh yang ia bisa. Kemudian, saat Beru menyuruhnya untuk masuk dan menyuruhnya untuk mengambil kekuatan yang seharusnya menjadi miliknya, pada saat itulah Beru tiba-tiba mengingat dengan tuannya Jinwo yang menyuruhnya untuk kembali ke bumi agar bisa mengembalikan kekuatan dan ingatan Suho yang sudah tersegel. Bahkan Jinwo juga menyuruhnya untuk melindungi bumi karena telah menyadari dengan invasi Itarim yang sudah menyebar dengan sisa mengizinkannya untuk bertindak sesuai pertimbangan berdasarkan situasi. Pertimbanganku jika dia menyerahkan sisanya kepada penilaianku. Aku, Beru, akan tetap berada di sisi monark kecil dan menyaksikan perkembangannya. Setelah mereka memasukinya Shadow Dungeon, Beru pun membuka pembicaraan, namun dengan memberitahukan bahwa tempat Shadow Dungeon adalah tempatnya orang mati, di mana yang hidup tidak bisa keluar tanpa izin dari ayah Suho. Tempat ini bernama Land of the Dead, yang bahkan di mana makhluk hidup tidak boleh masuk kecuali mendapatkan izin. Menyadari hal tersebut tentu membuat Suho bertanya-tanya. Jadi ini Shadow Dungeon, lebih mirip kota terbengkalai daripada dungeon. Tapi ketika dirinya menyadari dengan tempatnya yang rasanya begitu asing baginya, pada saat itulah munculnya notif sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa penghuni Shadow Dungeon takkan pernah menerima yang lemah sebagai master di tempat Shadow Dungeon. Bertahan hidup selama waktu yang ditentukan untuk membuktikan diri Anda. Hingga di saat waktu sudah berlangsung dan Beru memberitahukan bahwa adanya penderitaan yang akan segera datang, terlihatlah dengan salah satu monster goblin di atas yang langsung bertindak untuk melancarkan serangan. Suho yang menyadari dengan tekanan udara yang telah berubah di belakangnya tentu langsung bergerak, yang membuat monster goblin kena seketika. Menyadari momen itu tentu membuat dirinya begitu kaget. Tapi ketika ia sudah mengetahui dengan nama monster goblin dengan adanya Goblin Scout, Beru pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa adanya nama Scout berarti ada lebih banyak goblin di sekitar. Kemudian di saat Suho mengatakan kalau begitu aku harus mengalahkannya sebelum dia memanggil rekannya, pada saat itulah Suho langsung berlari ke arah monster goblin untuk kembali melancarkan serangan. Namun ketika ia sudah berhadapan, sampai membuat monster goblin begitu terkejut. Ia pun langsung melancarkan serangan dengan cara menebas pundak monster goblin, yang dilanjutkan dengan cara mengambil senjata kapak monster goblin, hingga langsung menebas kepalanya. Dan setelah berhasil mengalahkannya, tentu dirinya langsung mendapatkan notif sistem yang memberitahukan bahwa dirinya telah mengalahkan monster goblin, yang bahkan membuat dirinya menyadari kalau monster yang lebih kuat darinya pasti memiliki nama yang berwarna. Namun bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba dirinya tampak dikejutkan dikarenakan melihat dengan adanya monster goblin berkepala botak yang sedang meniup terompet seakan-akan sedang mencoba memanggil rekannya yang lain. Siapa sangka dan benar saja ternyata, di momen ini terlihatlah dengan pasukan-pasukan monster goblin yang terbagi menjadi dua kelompok bernama Goblin Centurion dan Goblin Decurion.
Hingga di saat Suho mempertanyakan Beru apakah Beru bisa membantunya. Tapi sayang Beru berkata, "Aku berharap bisa membantumu, tapi karena posisiku sangat jauh dari Monarch, manaku tidak bertambah, jadi aku harus menghemat tenagaku sebanyak mungkin. Dan kalau aku ikut campur dalam pertarungan ini, XP yang akan kau dapatkan akan berkurang banyak." Monarch kecil. Kemudian, di saat Suho kembali mengatakan, "Jadi maksudmu kau tidak membantu?" Terlihatlah dengan salah satu Monster Goblin di atasnya yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Suho yang menyadari hal tersebut tentu langsung bergerak melancarkan serangan dengan mengaktifkan skill Ruler's Authority yang membuat kepala monster Goblin tadi seketika tertebas oleh senjata kapak. Dan pada saat Suho kembali melancarkan serangan dengan memutar senjata kapak sampai berhasil membasmi sekumpulan monster Goblin dengan begitu mudah dan menyadari dengan serangannya menggunakan skill Ruler's Authority di momen itulah, ia tiba-tiba mendapatkan serangan panah kejutan yang hampir mengenai dirinya. Setelah menyadari hal tersebut, ia pun kembali melancarkan serangan, namun dengan menggunakan senjata anak panah monster Goblin, yang alhasil tentu berhasil mengenai, yang bahkan menancap tepat di kepala monster Goblin. Beru yang melihat itu sontak langsung dibuat begitu mengagumi sambil mengatakan, "Kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kelahiran monark kecil sama seperti kelahiran pahlawan legendaris yang ada di mitos. Bahkan dulu, dia bisa menggunakan Ruler's Authority sesukanya yang diwarisi dari monark. Tapi, kekuatan itu diciptakan untuk kehancuran semuanya, jadi itu hanya dianggap sebagai gangguan di dunia yang damai ini. Tapi sekarang karena Apostle of Itarim menginvasi bumi, kekuatan monark kecil mulai menunjukkan cahaya pada dunia ini." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 1 episode 3 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini. Oh ya, satu lagi nih, berhubung anime Solo Levelingnya sepi, gimana kalau kita bahas anime yang lain? Kalau Om dan Tante-Tante setuju, bisa komen sesuai requestan dari kalian ya.